Baik, kita mulai kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah belajar lumayan jauh ya. Sampai mana terakhir? Framing apa ya? Framing ya, NLP and framing. Nah, nanti Milton model nanti di advance ya, di master ya. Neurological level juga di master. Kita masuk ke New Behavior Generator. New Behavior Generator teknik ya. Sudah masuk ke teknik tools ya. Gimana Mas di rumah? Menerapkan apa saja selama liburan? Kan liburan ya? Seminggu lebih. Ya? Oh, iya, seminggu. Menemukan apa di rumah? Kenapa Mas Wahyu? Nah ini New Behavior Generator. Ini satu tools ya. Satu tools bagaimana kita menstimulasi diri kita supaya kita bisa tadi mengubah perilaku-perilaku yang atau lebih pada bagaimana kita menanam perilaku baru. Contoh yang ada perilaku itu misalnya apa? Olahraga yang tadinya nggak mau olahraga jadi mau olahraga, ya. Atau sholat misalnya yang tadinya nggak rajin sholat jadi rajin sholat, yang tadinya nggak tepat 5 waktu jadi 5 waktu. Terus apa lagi misalnya yang tadinya nggak mau belajar jadi mau belajar. Itu new behavior. Kalau tools ini digunakan untuk perilaku ya, mengubah perilaku-perilaku yang ada. Nah sehingga tadi ya NBG ini ya, New Behavior Generator ini sebetulnya urutan strategi ketika seorang mau melakukan sesuatu dan dia sudah tadi ya tertanam kuat dalam bawah sadarnya sehingga menjadi satu perilaku yang bertahan. Nah ketika dia sudah punya niat aku bisa seperti ini, maka dia bisa mengubahnya. Nah sebetulnya secara alamiah kita juga bisa seperti itu ya, bisa berubah kan. Ketika aku harus bisa mencapai nilaiku harus terbaik, pasti bisa mencapainya. Kenapa? Karena ada keyakinan yang kuat. Nah, aku pokoknya harus belajar setiap hari minimal sekian. Nah, ini juga ada niat kuat untuk belajar. Aku pengen diet nih, pengen melangsingkan diri. Berarti aku harus makannya harus saya kurangi yang lemak-lemak. Aku harus makan buah ya. Terus aku harus olahraga. Nah, ini kurangi ngemil-ngemil di malam hari misalnya. Ini kan perilaku, Mas. Perilaku. Artinya apa? Ketika pengen langsing, bukan kita mengubah kita jadi langsing itu enggak, tapi kita bagaimana perilaku-perilaku yang mendukung ke arah langsing. Nah, contoh, kita bikin list dulu nih. Perilaku apa yang sering kita lakukan selama ini? Kenapa kita tubuhnya gemuk? Misalnya ya. Nah, di list nih. Makan apa aja. Ada yang enak dimakan. Ya. Makan kapan saja. Bahkan sehari kadang bisa 4 kali misalnya. Senang minum es yang manis. Senang minum es krim. Senang minum minuman segar yang yang bisa pesan ke online gitu ya. Setiap hari ngopi, sehari minimal 2 kali. Ini kan perilaku. Nah, katanya pengen langsing, berarti buat perilaku baru. Tapi gitu. Pindahnya itu. Nah, ini makanya salah satunya pakai NBG. Nanti ada lagi yang lain ya, tools-tools yang lain. Tapi ini salah satu teknik bagaimana kita mengubah perilaku dengan New Behavior Generator. Jadi cara kita kayak tadi yang kayak outcome-nya kayak kita ingin jadi ini, nah ini caranya kayak gini ya Pak. Ya, kan ini, kadang kalau kita pengen mengubah sesuatu, pengen mengubah perilaku, kan biasanya kita mengubah dengan cara alamiah ya, natural ya. Aku pengen berubah, aku menahan, aku pengen makan itu aku tak tahan gitu ya. Aku pengen olahraga, tak paksa gitu. Nah, dengan cara itu bisa nggak? Bisa aja. Nah, dengan cara ini juga bisa. Nah, cara ini bedanya adalah kita mengubah programnya dulu. Nah, nanti tubuh akan ngikutin program yang sudah diubah. Kalau yang cara tadi, kita mengubah perilakunya dengan dipaksa, pada akhirnya menjadi kebiasaan, terus apa?
menjadi program. Nah, ini sudah nyaman. Nah, ini cara-cara yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Sholat gitu Ya, dipaksa gitu ya. Nah, kalau ini diubah programnya, nah, jadi nanti nggak usah dipaksa, biar aja, biar berjalan dengan sendirinya. Biar perilakunya berubah dengan sendirinya. Nah, ini ya. Poin 2 ini. Manusia sudah mempunyai mental resources yang diperlukan untuk mendapatkan perilaku baru. Sukses adalah fungsi dari kemampuan mengakses dan mengorganisasikan resources tersebut. Jadi untuk mengganti perilaku, kita ubah petanya. Proses NBG yang efektif melibatkan seluruh rep system dan juga eye movement yang sesuai dengan eye accessing juice. Posisi mata membantu memfokuskan dan menstabilkan rep system yang diakses. Masih ingat yang pola gerak mata? Coba kalau mata kita ke atas, apa atas? Atas apa? Atas? Atas kanan? Atas kanan mengkrit. Atas kiri mengingat. Samping kiri mendengar. Samping mendengar auditory crit ya, membuat suara kiri. Kalau ke kanan, maaf, remember, auditory remember. Kalau kanan kiri mengingat, kalau kanan crit membuat. Tadi visual kanan membuat, visual kiri mengingat. Terus rasa ya. Kalau ke kanan bawah, kinestetik, merasakan. Kiri bawah, auditory internal digital, AID, atau kata hati atau self talk. Nah, prosedurnya, nah ini, kita menggunakan eye accessing juice, pola gerak mata. Ya, pola gerak mata. Kita lihat yang kedua ini, yang lebih sederhana lagi. Ada AID ya. Ini kiri, left hand side. Berarti mata kita ke bawah, kiri. Kiri ini. Kiri ya. Ini berarti mata kita ke kiri. Ini artinya apa kalau ke kiri bawah? Kata hati. Kata hati. Benar ya? Kata hati ya. Oke, kalau ke kanan? Kinestetik. Kinestetik ya? Oke. Satu kemana? AID. Dua ke kanan. Sana. Kanan. Membuat gambar. Ketiga ke rasa, ke bawah. Kinestetik. Nah, ke samping kiri ini untuk mengambil resource. Sumber daya. Kalau perlu. Kalau enggak usah. Karena kalau ke atas kiri itu untuk remembering. Gitu ya. Oke. Coba kita latihan dulu. Mata kita ke kiri bawah. Terus kita geser ke kanan atas. Terus tarik ke kanan bawah. Terus ke depan. Netral. Kiri, kanan, atas, bawah. Oke. Nah, ini strukturnya, strateginya. Kalau misalnya saya pengen butuh gambaran yang saya inginkan kayak apa sih? Nah, kita boleh ke kiri atas untuk mengambil sumber resource. Baru kita tarik lagi ke kanan atas, terus kita tarik ke kanan bawah. Oke, contoh. Mas Royan pengen apa? Perilaku baru apa yang mau ditanam? Mas Royan pengen apa? Olahraga. Nah, pada saat kita menentukan perilaku baru itu pun harus spesifik. Olahraga apa yang diinginkan? Contoh, treadmill. Nah, mata kita kemana? Kiri bawah.
Kalau kiri bawah ini kan AID, auditory internal digital. Berarti kata hati kan? Berarti kita ngomong. Saya berniat untuk treadmill sehari minimal 30 menit. Ngomong. Ya. Terus saya tarik ke atas. Nah, saat saya narik ke atas, nggak perlu ngomong. Bayangin. Saya lagi treadmill 30 menit setiap hari. Terus gambar ini lagi treadmill, saya tarik ke bawah sambil dirasakan. Rasa dari melakukan kegerakan. Yes, rasa dari perilaku yang mau ditanam. Tarik ke bawah. Terus kembali ke depan. Nah, kita tes. Saya treadmill sehari 30 menit dan dilakukan setiap hari sekali. Nah, lagi. Nah, itu ya. Gampang kan? Jadi ini tangan saya hanya untuk menunjukkan gerakan mata saya kemana. Tapi kalau nggak bisa pakai tangan nggak apa-apa juga kayak gini. Oke. Gitu. Jadi ini untuk mengungkapkan niat, tujuan dengan kata-kata hati. Ini di kiri bawah. Ini untuk gambar dari kata hati yang mau ditanam. Ini untuk perasaan ketika saya sudah melakukan ini. Nah, berapa kali dilakukan? Boleh banyak, Mas. Boleh berkali-kali. Misalnya saya tadi pengen treadmill. Saya ngomong di sini. Oke. Jadi ini nggak nunduk pun nggak apa-apa ya, nggak harus nunduk ya, kayak gini juga bisa. Pada saat sudah kinestetik itu harus di break ke depan dulu, jangan nyambung ke sini. Jadi jangan ini, nah, ini nyambung kan, harus di break dulu, break satu lagi. Lagi. Oke. Nah, setelah diprogram, misalnya jangan bolak-balik memprogram selama 10 kali dalam satu sesi itu. Nah, di sini nanti di sini ada gambar ya. Gambar yang diinginkan ya. Map yang kita bikin create kan tadi ya. Ketika kita tarik ke bawah ada rasa. Di sini ada rasa. Gimana rasanya? Saya treadmill sehari 30 menit. Duh, berat ya, kakinya capek itu. Misalnya ada yang ada perasaan seperti itu. Nah, berarti ini apa? Ini adalah sinyal bahwa tubuh sebetulnya ada pertanyaan. Khawatirnya ada penolakan. Gak nyaman dengan kondisi itu. Oke lah, saya kurangi 15 menit misalnya. 15 menit. Treadmill 15 menit. Oke, lebih nyaman. Lihat ke sana lagi. Ya, gitu. Berkali-kali dilakukan ya, supaya apa? Supaya apa yang kita programkan tadi itu tertanam. Nah, sebaiknya untuk menanamkan ya satu perilaku. Biar lebih fokus dan lebih spesifik. Oke. Sampai di sini untuk new behavior generator ada pertanyaan? Berarti ini cara merubah, ya Bang, caranya untuk merubah suatu outcome itu. Perilaku baru, perilaku. Perilaku, outcome dari perilaku ya. Nah. Oke, sekarang dengan tulis perilaku lama yang mau diubah
sampingnya perilaku baru yang mau diganti. Apa saja? Di list dulu. Ya, yuk, silakan. Gimana Pak itu? Yang Tuliskan perilaku lama yang mau diubah. Terus sampingnya dikasih tanda panah apa ya, berubah apa yang pengen diubah, perubahan apa, seperti apa. Misalnya menunda sholat, diubahnya sholat tepat waktu. Oh kayak yang pas dulu itu. Ya, cuma dulu kan PSDS, ini juga PSDS, cuman ini lebih aplikatif ya, lebih langsung. Misalnya apa ya, malas belajar, semangat belajar. Nah nanti yang mau diubah apa ini kan, yang mau kita tanamkan yang ini. Oke, silakan. Bisa banyak-banyak. Penting kita bisa langsung pakai.